Pemirsa, viral di media sosial, warga Gunung Kesan, Sampang, Jawa Timur emosi mendatangi TPS menduga ada surat suara yang sudah tercoblos. Namun hasil pemeriksaan KPU dan Bawaslu diduga ada kesalahpahaman. Potongan rekaman video amatir warga memperlihatkan sejumlah warga emosi di TPS 21 Desa Gungkesan, Karangpena, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga mengamuk menduga ada surat suara yang sudah tercoblos. Warga juga marah karena mereka belum menerima undangan form C6 dan menuduh hal ini disengaja oleh KPPS. Namun dari hasil pemeriksaan KPU dan Bawaslu diduga ada kesalahpahaman warga lantaran petugas KPPS sebenarnya tengah mempersiapkan TPS untuk pelaksanaan pemungutan suara. Berawal dari salah paham. Ketika teman-teman KPPS men-setting untuk pendirian TPS, kemudian ada yang mengira bahwa itu terjadi pencoblosan surat suara sebelum waktunya. Setelah dicek ternyata tidak benar. Surat suara masih aman di dalam kotak, hanya memang C pemberitahuan itu belum tersebar dengan sempurna 100%. Meski sempat ricuh akibat kesalahpahaman, pemungutan suara di lokasi ini berjalan aman dan lancar. Tim kontributor iNews melaporkan. Sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah meninggal usai bertugas selama 20 jam lebih di tempat pemungutan suara atau TPS. Para petugas KPPS kelelahan usai melakukan penghitungan suara hingga dini hari tadi. Suasana duka menyelimuti kediaman Teguh Joko Pratikno. Petugas KPPS TPS 11 Desa Curug Sewu, Patean Kendal yang meninggal Rabu malam. Diduga kelelahan, Teguh sempat kejang dan pingsan usai melakukan penghitungan suara di TPS. Sempat dilarikan ke puskesmas, namun meninggal 20 menit kemudian. Dari pagi itu dia ceria kok, saya pas monitoring di sini kan maghrib itu masih biasa aja, masih sehat ya, masih sehat. Dan pas pada saat wawancara KPPS dia juga, saya tanya ada penyakit komorbid tidak, dia jawab juga tidak. Akibat kelelahan, seorang saksi dari partai juga meninggal saat bertugas di salah satu TPS di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Korban sempat pulang ke rumah pada Rabu petang, namun ambruk saat dalam perjalanan ke TPS untuk lanjut menyaksikan penghitungan suara. Korban dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Penghitungan suara yang berlangsung hingga Kamis dini hari membuat 8 petugas KPPS di TPS 20 Desa Jenetalasa, Palangga, Goa, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit. Para korban jatuh pingsan dan mengalami sakit di ulu hati. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak terima istrinya hanya mendapat 3 suara, suami seorang caleg mengamuk dengan membawa beberapa orang melakukan penyerangan. Akibatnya ketua RT setempat mengalami luka di kepala hingga harus mendapatkan 10 jahitan. Bahkan ketua KPPS harus menderita patah tulang. Herianto, Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ini mengalami patah tulang. Korban mengalami patah tulang di bagian tangan kiri akibat diserang sekelompok orang. Diketahui korban diserang oleh RM, suami dari salah satu caleg DPRD Kota Jambi dengan membawa sejumlah orang. Penyerangan terjadi saat petugas TPS 23 sedang melakukan proses penghitungan suara. Penyerangan tersebut menyebabkan Herianto mengalami patah tulang akibat dianiaya menggunakan benda keras. Diduga penyerangan dilakukan karena pelaku tak terima istrinya hanya mendapatkan 3 suara. Caleg bukan caleg ya? Suami caleg. Oh, Sudah dilapor? Sudah. Iya, patah Pak ya? Aku terkilis. Apa gitu? 15. Ini Pak, angkat itu Pak, topinya Pak. Mantap ya. Tak hanya itu, pelaku yang merupakan Ketua Partai Kebangkitan Nasional Provinsi Jambi juga melakukan penyerangan terhadap Percoyo, Ketua RT 31. Akibatnya Percoyo mengalami luka di bagian kepala hingga harus mendapatkan lebih dari 10 jahitan.
Sebelum diserang, Percaya mengaku sempat berbincang dengan peserta lain. Saat sedang berkomunikasi, korban langsung mendapat serangan dari pelaku. Korban bahkan dituduh bermain dalam penghitungan suara. Turun disamperi sama siapa namanya, ketua PKN Provinsi Roma, ketua forum RT Perlebar. Iya betul, ada apa bang, kok nampaknya tidak sehat-sehat, aku bilang kayak gitu kan. Terus itu tidak tahu apa, tak lepuk kepala ini kan, waduh, langsung ngocor darah tuh. Tidak tahu yang mungkin bukan Roma, cuman mungkin anggota dia lah yang dari luar itu tuh. Pakai kursi entah pakai apa, tidak sadar saya. Lalu ngomong, Pak RT ini ada main, itu lah yang terakhir yang saya ingat itu. Oh, dibilang gitu. Iya. Cuman dia kecewa. Kecewa kayaknya. Tapi Roman ini istrinya caleg. Caleg Dapil tapi di sini ya. Ya, jadi kecewa tuh karena istrinya sedikit suaranya, Pak. Awalnya nuduhnya tidak dapat sama sekali, kata dia. Setelah didik sama ketua KPPS, ternyata ada 3 suara. Para korban telah melapor ke pihak kepolisian. Diharapkan insiden penyerangan terhadap anggota KPPS dan ketua RT saat penghitungan suara tidak terulang lagi. Aparat kepolisian juga seharusnya dapat lebih menjamin keselamatan para panitia penyelenggara pemilu 2024. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sehari pasca pemungutan suara, para ketua umum partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud serta petinggi tim pemenangan nasional menggelar pertemuan di posko pemenangan TPN di Jakarta. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, TPN mengevaluasi dan pembahasan sejumlah isu termasuk dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar pertemuan khusus sehari pasca pemungutan suara dalam pemilu 2024. Turut hadir dalam pertemuan di Jakarta tersebut Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain petinggi TPN, petinggi partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud juga hadir, yakni Osman Sabtaodang, Hasto Kristianto, Megawati Soekarno Putri, Sandiaga Uno, Mardiono, serta Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. TPN mengevaluasi dan membahas sejumlah isu terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Evaluasi. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Oke, Dari Mas, itu aja. ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah declare kemarin malam bahwa sudah menang 1 putaran. Tanggapannya gimana, Mas? Oh ya, kita belum. Mas, ini Bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas. Sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis. TPN Ganjar Mahfud juga melakukan kajian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya berkaitan dengan dugaan keterlibatan pejabat negara yang jelas bertentangan dengan aturan main, termasuk rekayasa di tingkat Mahkamah Konstitusi, serta pengerahan aparatur negara dan penggunaan politik anggaran untuk mendukung paslon tertentu. TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk melakukan audit forensik terhadap anomali pemilu 2024. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi dan Damar Wicaksono melaporkan.